Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermalia Putri dari kelas IAT 1A. Ingin mempresentasikan tentang materi makalah sebelumnya, yang dimana di sini membahas tentang pengertian rasamul Al-Quran. Rasamul ini berasal dari kata rasama, yarsamu, rasma, yang berarti menggambar atau melukis. Kata rasma ini pula bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Jadi rasmul berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Adapun yang dimaksud rasmul di sini ialah sebuah pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Ada pula sejarah perkembangan rasmul Al-Quran ini secara singkat, yaitu pada mulanya mushaf para sahabat ini yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka mencatat wahyu Al-Quran tanpa pola penulisan standar, karena umumnya itu hanya untuk kebutuhan pribadi dan tidak direncanakan akan diwariskan kepada generasi setelahnya. Dan di zaman Nabi SAW, Al-Quran ditulis pada benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan batu, tulang belulang, kulit unta, serta pelepah kurma. Dan tulisan Al-Quran ini pun masih terpencar-pencar dan belum terhimpun dalam sebuah mushaf, dan disimpan di mana di rumah Nabi SAW. Pada zaman Abu Bakar, Al-Quran yang terpencar itu disalin ke dalam suhuf, dan penghimpunan Al-Quran ini dilakukan Abu Bakar setelah menerima usulan dari Umar ibnu Al-Khattab, yang mana nantinya dikhawatirkan akan semakin hilangnya para penghafal Al-Quran, sebagaimana yang telah terjadi pada Perang Yamamah yang menyebabkan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran. Karena itu, tujuan pokok dalam penyalinan Al-Quran ini di zaman Abu Bakar masih dalam rangka pemeliharaan agar jangan sampai ada yang terluput dari Al-Quran. Dan di zaman Khalifah Utsman bin Affan pula, Al-Quran kemudian disalin lagi ke dalam beberapa naskah. Utsman membentuk tim 4 yang terdiri dari Zaid bin Tsabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Sa'ad ibnu Al-As, dan Ibnu Al-Rahman serta Abdul Al-Haris. Dalam kerja penyalinan Al-Quran ini, mereka mengikuti ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Khalifah Utsman. Ketentuan-ketentuan itu adalah bahwa mereka menyalin ayat berdasarkan riwayat mutawatir, mengabaikan ayat-ayat mansukh, dan tidak diyakini dibaca kembali di masa hidup Nabi SAW. Tulisannya secara maksimal maupun diakomodasi qiraat yang berbeda-beda, serta menghilangkan semua tulisan sahabat yang tidak termasuk ayat Al-Quran. Para penulis dan para sahabat setuju dengan tulisan yang mereka gunakan ini, sehingga para ulama menyebut cara penulisannya ini sebagai rasam al-mushaf. Karena di mana cara penulisan disetujui oleh Utsman, sehingga sering pula dibangsakan oleh Utsman, sehingga mereka sebut ini dengan kata rasam Utsman atau rasam al-Utsmani. Namun demikian, pengertian rasam ini terbatas pada mushaf oleh tim 4 di zaman Utsman dan tidak mencakup rasam Abu Bakar pada zaman Nabi SAW. Bahkan Khalifah Utsman membakar salinan-salinan mushaf tim 4 ini dikarenakan akan dikhawatirkan akan beredarnya dan menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Dan adapun pola hukum dan kedudukan serta pendapat ulama tentang rasmul Al-Quran ini. Kedudukan rasam Utsmani diperselisihkan para ulama. Pola penulisan tersebut merupakan petunjuk Nabi atau hanya ijtihad kalangan sahabat. Adapun pendapat mereka antara lain yaitu menurut jumhur ulama berpendapat
bahwasannya pola rasam Utsmani bersifat taufiqi dengan alasan bahwa para penulis wahyu adalah sahabat-sahabat yang ditunjukkan dan dipercaya Nabi SAW. Dan para sahabat tidak mungkin melakukan kesepakatan dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan restu Nabi. Serta di dalam penulisan Al-Quran tidak bisa dilihat hanya berdasarkan standar penulisan yang baku saja, akan tetapi di balik itu ada rahasia yang belum dapat terungkap secara keseluruhan, di mana pola penulisan tersebut juga dipertahankan para sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, menurut pendapat ini, hukum mengikuti rasam Utsmani adalah wajib, dengan alasan bahwa pola tersebut merupakan petunjuk Nabi. Pola itu harus dipertahankan meskipun beberapa di antaranya menyalahi kaidah penulisan yang telah dibakukan gitu kan. Bahkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Imam Malik berpendapat bahwa haram hukumnya menulis Al-Quran menyalahi rasam Utsmani. Bagaimanapun pola tersebut sudah merupakan kesepakatan ulama. Dan kelompok kedua pula mereka berpendapat bahwa pola penulisan di dalam rasam Utsmani tidak bersifat taufiqi, tetapi hanya bersifat ijtihad para sahabat. Tidak ditemukan riwayat Nabi mengenai ketentuan pola penulisan wahyu. Bahkan sebuah riwayat yang dikutip oleh Rajab Farjani, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan menulis Al-Quran, tetapi tidak memberikan petunjuk teknis penulisannya, dan tidak melarang menulisnya dengan pola-pola tertentu. Karena itu ada perbedaan model-model penulisan Al-Quran dalam mushaf mereka itu gitu. Ada yang menulis suatu lafaz Al-Quran sesuai dengan bunyi lafaz itu, ada yang menambah atau menguranginya karena mereka tahu itu hanya cara. Karena itu dibenarkan menulis mushaf dengan pola-pola penulisan masa lalu atau pola-pola baru gitu. Lagi pula, seandainya itu petunjuk Nabi, rasam itu akan disebut rasmul Nabi, bukan rasmul Utsmani. Belum lagi kalau ummi diartikan sebagai buta huruf, yang berarti tidak mungkin petunjuk teknis dari Nabi. Tidak pernah ditemukan suatu riwayat baik dari Nabi maupun sahabat bahwa pola penulisan Al-Quran itu bersumber dari petunjuk Nabi. Kelompok ini pula berpendapat bahwa tidak ada masalah jika Al-Quran ditulis dengan pola penulisan standar. Dan mereka menyatakan sebagai berikut. Sesungguhnya bentuk dan model penulisan itu tidak lain hanya merupakan tanda atau simbol. Karena itu ada segala sesuatu, segala bentuk serta model tulisan Al-Quran yang menunjukkan arah bacaan yang benar dan dapat dibenarkan. Sedangkan rasam Utsmani yang menyalahi rasam imla'i, sebagaimana kita kenal, menyulitkan banyak orang serta bisa mengakibatkan berat dan kacau bagi pembaca. Kelompok ketiga ini pula mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan rasam imla dapat dibenarkan sebagai khusus bagi orang awam, bagi para ulama atau yang memahami rasam Utsmani ini tetap wajib mempertahankan keaslian rasam tersebut. Pendapat ini diperkuat Al-Zarqani dengan mengatakan bahwa rasam imla'i diperlukan untuk menghindarkan umat dari kesalahan membaca Al-Quran, sedang rasam Utsmani diperlukan untuk memelihara keaslian mushaf Al-Quran ini. Tampaknya pendapat yang ketiga ini merupakan mengkompromikan antara dua pendapat terdahulu yang bertentangan. Di satu pihak mereka ingin melestarikan rasam Utsmani,
Sementara di pihak yang lain, mereka menghendaki dilakukan penulisannya Al-Quran dengan rasam imla untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslimin yang kemungkinan mendapat kesulitan membaca Al-Quran dengan rasam Utsmani. Kondisi umat, namun demikian kesepakatan para penulis Al-Quran dengan rasam Utsmani harus diindahkan dalam pengertian menjadikan sebagai tujuan yang keberadaannya tidak boleh hilang dari masyarakat Islam. Sementara jumlah umat Islam dewasa ini cukup besar dan tidak menguasai rasam Utsmani. Bahkan tidak sedikit jumlah umat Islam yang tidak mampu membaca aksara Arab. Mereka membutuhkan tulisan lain untuk membantu mereka agar membaca ayat-ayat Al-Quran, seperti tulisan Latin. Namun demikian, Al-Quran dengan rasam Utsmani harus dipelihara sebagai standar rujukan ketika dibutuhkan. Demikian juga tulisan-tulisan ayat Al-Quran dalam karya ilmiah. Rasam Utsmani mutlak diharuskan karena statusnya kategori rujukan dan penulisannya tidak mempunyai alasan untuk mengabaikannya gitu. Dari ketiga pendapat di atas, penulis lebih cenderung menyatakan bahwa untuk penulisan Al-Quran secara utuh sebagai kitab suci umat Islam mesti mengikuti dan berpedoman kepada rasam Utsmani. Hal ini mengingat beberapa pertimbangan yaitu agar umat Islam di seluruh dunia memiliki kitab suci yang seragam dalam pola penulisannya, sesuai dengan pedoman aslinya. Yang kedua, pola penulisan Al-Quran dengan rasam Utsmani, kalau tidak bersifat taufiqi, telah merupakan ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi. Yang ketiga, pola penulisan Al-Quran berdasarkan rasam Utsmani boleh dikatakan sebagai besar sesuai dengan kaidah rasam imla, dengan hanya sebagian kecil saja yang menyalahi atau bergandengan dengan rasam imla'i. Menurut kaidah tulisan tertentu yang berbeda dengan kaidah tulisan imla, para ulama merumuskan kaidah tersebut menjadi 6. Yang pertama, kaidah membuang atau menghilangkan huruf alif dari yanidah, dari ha tanbih, ha menarik perhatian, dari kata na, dari lafal Allah, dari dua kata ar-Rahman dan sabihun, sesudah huruf lam, dari semua bentuk musanna, dari semua bentuk jamak sahih, baik muzakkir maupun muannas, dari semua bentuk jamak yang setimbang, dan terakhir dari semua kata bilangan. Dalam surah Al-Baqarah, Al-Raf, Hud, Maryam, Ar-Rum, dan Al-Zurhur, dan kata tanis ditulis dengan kata maftuhah pada kata yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, serta Al-Maidah. Dan rasam Utsmani ini memiliki beberapa faedah, yaitu memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan pola penulisan Al-Quran pada awal penulisan dan pembukuannya. Yang kedua, mampu memberi kemungkinan pada lafal yang sama untuk dibaca dengan versi qiraat, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memungkinkan dapat menunjukkan makna atau maksud yang tersembunyi dalam ayat-ayat tertentu, dan kemungkinan dapat menunjukkan keaslian harokat syakal suatu lafaz. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.